Baik, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan pelajaran di minggu kemarin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu, oke? Baik, silakan pimpin doa ya. Amin. Selanjutnya, sebelum memulai juga, Ibu absen dulu hari ini. Nah, untuk anak-anak, silakan lihat teman sebangkunya, apakah bangkunya kosong atau ada orangnya. Baik ya, alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu hadir semua dalam keadaan sehat yang walafiat, baik rohani maupun jasmani. Nah, hari ini apakah ada yang tahu kita belajar apa? Benar, hari ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Nah, kemarin kan kita telah membahas tentang jumlah fi'liyah. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Nah, ada yang tahu nggak jumlah ismiyah itu apa? Benar, jumlah ismiyah itu adalah jumlah kalimat. Nah, baik, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi sesuai dengan namanya, jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan isim. Isim itu adalah kata benda. Jadi kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Jadi mubtada ini merupakan subjek dalam bahasa Arab. Karena menjadi subjek, maka mubtada mempunyai beberapa sifat. Yaitu yang pertama harus berupa ma'rifat atau kata khusus tertentu atau spesifik, bukan umum ya. Contohnya itu nama orang, kemasukan huruf alif lam, kedua tanda i'rabnya adalah ro fa. Sedangkan khobar merupakan predikat, yaitu bertugas menjelaskan atau menerangkan keadaan mubtada tadi atau subjek tadi. Khobar bisa berupa kata atau anak kalimat. Sifat khobar yaitu satu, harus nakiroh atau kata umum. Kedua, khobar juga mempunyai tanda i'rab rofa. Mubtada dan khobar harus mempunyai sifat yang sama ketika mubtadanya muzakkar, maka khobar juga harus muzakkar. Antara mubtada dan khobar juga harus sama-sama mufrad, tasniyah atau jamak. Baiklah, Ibu contohkan, yaitu yang contohnya adalah haza qalamun, yang artinya ini pena. Jadi di haza qalamun ini, hazanya berperan sebagai isim isyarah atau kata tunjuk untuk muzakkar dan jarak dekat. Haza adalah sebagai mubtadanya. Selanjutnya, karena dimulai dengan isim atau kata benda, maka kalimat ini dinamakan jumlah ismiyah. Selanjutnya, qalamun adalah isim yang ma'ruf. Selain itu, qalamun juga dalam kalimat ini adalah sebagai khobar, dan qalamun adalah isim nakirahnya. Nah, kira-kira itu penjelasan dari Ibu tentang apa itu jumlah ismiyah dan beserta contohnya. Di sini apakah ada yang belum mengerti dengan penjelasan Ibu? Ya? Ya, benar. Jadi jumlah ismiyah ini adalah jumlah kalimat yang diawali dengan kata isim. Kata benda ya. Diawali dengan isim. Jadi harus dengan kata benda. Dan juga kalimatnya itu terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, selanjutnya ada lagi yang belum mengerti? Baik, anak-anak Ibu sudah mengerti. Selanjutnya, ini Ibu ada video untuk lebih singkatnya. Mungkin tadi Ibu menjelaskan anak-anak kurang paham atau terlalu kecepatan atau terlalu kepanjangan ya. Jadi Ibu mempunyai video, silakan tonton videonya terlebih dahulu. Oke? Baik, silakan menonton ya. Jumlah ismiyah. Menarik bukan? Untuk itu, simak video sampai selesai ya. Hayya nabda.
Cara kaidah bahasa Arab, jumlah ismiyah adalah kullu jumlatin tadarakkabu min mubtada'in wa khobarin, yakni kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Kemudian, apa itu mubtada dan khobar? Secara sederhana, mubtada adalah subjek. Adapun secara kaidah, mubtada adalah isim rofa yang jatuh di awal jumlah. Dalam hal ini, mubtada harus isim ma'rifah atau isim yang jelas, kecuali jika ada sebab-sebab tertentu. Contohnya, al-kitabu jadidun. Kita ulang sekali lagi, al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Di kalimat ini, lafaz al-kitabu adalah mubtada. Contoh yang lain, al-baitu kabirun. Kita ulang sekali lagi, al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Di kalimat ini, lafaz al-baitu adalah mubtada. Perlu sahabat Darul Arabi ketahui, mubtada atau subjek dalam bahasa Arab tidak hanya isim dhamir saja, tetapi isim dhamir atau kata ganti juga bisa menjadi mubtada. Contohnya, ana thalibun. Kita ulang sekali lagi, ana thalibun. Saya adalah siswa. Di kalimat ini, lafaz ana adalah mubtada. Contoh yang lain, anti ustadatun. Kita ulang sekali lagi, anti ustadatun. Kamu adalah guru perempuan. Di kalimat ini, lafaz anti adalah mubtada. Kemudian, apa itu khobar? Secara sederhana, khobar adalah predikat. Sedangkan secara kaidah, khobar adalah bagian yang menyempurnakan makna kalimat bersama mubtada. Perlu sahabat Darul Arabi ketahui, khobar harus sesuai dengan mubtadanya. Kesesuaian ini dalam dua hal. Yang pertama, dalam hal mudzakkar dan muannats-nya. Artinya, kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Atau jika mubtadanya muannats, maka khobarnya juga harus muannats. Contoh, al-muslimu sholihun. Kita ulang sekali lagi, al-muslimu sholihun. Muslim itu sholih. Contoh yang lain, al-muslimatu sholihatun. Kita ulang sekali lagi, al-muslimatu sholihatun. Muslimah itu sholihah. Selain mudzakkar dan muannats-nya, mubtada dan khobar juga harus sesuai bilangannya. Artinya, mubtada dan khobar harus sama-sama mufrad, mutsanna, atau jama'. Contohnya, al-muslimani sholihani. Dua muslim itu sholih. Contoh yang lain, al-muslimuna sholihuna. Muslim-muslim itu sholih. Perlu sahabat Darul Arabi ketahui, khobar bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, khobar mufrad, dan yang kedua, khobar ghair mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang tidak terdiri dari jumlah dan tidak pula sibuhul jumlah. Contohnya, Zaidun mudarrisun. Kita ulang sekali lagi, Zaidun mudarrisun. Zaid itu seorang guru. Di kalimat ini, lafaz Zaidun sebagai mubtada dan lafaz mudarrisun sebagai khobar. Adapun khobar ghair mufrad ini bisa terdiri dari susunan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ataupun syibhul jumlah. Contohnya, Zaidun fiddari. Kita ulang sekali lagi, Zaidun fiddari. Zaid di dalam
rumah. Di kalimat ini, lafaz Zaidun sebagai mubtada dan lafaz fiddari sebagai khobar dengan susunan syubuhul jumlah jar majrur. Intinya, jika jumlah fi'liyah dimulai dari kata fi'il, maka jumlah ismiyah dimulai dari kata isim. Bagaimana sahabat Darul Arabi? Sudah paham? Jika sudah, coba sekarang sahabat Darul Arabi buat satu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, itulah tadi sekilas tentang video yang anak-anak tonton tadi itu tentang jumlah ismiyah. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan juga apa itu ismiyah, terus susunannya seperti apa, beserta contohnya. Selanjutnya, nah ini tugas ya, Ibu kasih tugas kelompok. Jadi silakan anak-anak cari contoh-contoh jumlah ismiyah ya. Berkelompoknya itu 2 orang aja, jadi kerjain sebangku-sebangku, oke? Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, nggak ada ya. Untuk selanjutnya tugasnya itu kerjain di rumah aja. Jadi besok kita ketemu lagi untuk membahas tentang contoh jumlah ismiyah yang Ibu kasih hari ini ya. Baik, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Oke, kita selesai pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Oke? Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.